Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikap Sabda Iman Katolik Minggu Biasa Pekan ke-34 21 November 2021. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Bacaan hari ini dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33b sampai 37. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Simforianus Agustinus Raharjo dari Blitar. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini merupakan pagi yang sangat indah. Kita hari Minggu ini merayakan Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Raja yang kita bayangkan dan kita kenal adalah seorang yang mempunyai kuasa penuh, wibawa, identik dengan menguasai daerah kekuasaannya, serta keputusannya tidak dapat diganggu-gugat dan lain sebagainya. Dalam kitab suci, penggambaran raja ini dibedakan menjadi dua, yakni Raja Pilatus dan Raja Yesus Kristus. Ada pembedaan dari kedua raja ini, yakni pada sifat yang mencolok dari pribadi masing-masing. Pertama, Pilatus digambarkan sebagai raja yang mempunyai kesombongan, ingin diakui identitasnya sebagai raja yang mempunyai kuasa dan berkelimpangan harta serta keegoisan dalam dirinya, sehingga jangan sampai orang lain mengambil alih kekuasaannya. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai raja terpancar dalam dirinya yang murah hati, penuh pengampunan, kesederhanaan, rendah hati, tidak ingin dipuji, serta ia sendiri menyatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita tentu dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami kecemburuan sosial seperti layaknya Pilatus. Ketika diri kita merasa hebat dari orang lain, tentunya kita menganggap bahwa aku ini bisa
mempunyai kelebihan dari orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada orang lain yang jauh lebih unggul dari kita justru risih, bahkan berusaha ingin menyingkirkan orang itu karena kemampuan orang tersebut jauh lebih baik daripada kita. Akhirnya timbul egois dalam hati dan pribadi kita. Maka efek sampingnya adalah kita menyepelekan orang tersebut dan sering secara sadar atau tidak sadar bertanya, orang itu bisa apa sih? Baru anak kemarin sore saja sudah banyak dipuji orang. Kemampuannya sampai di mana sih daripada saya, dan lain sebagainya. Pengakuan diri kita dari orang lain inilah yang mengakibatkan diri kita terjun pada dosa kesombongan. Itulah sebabnya Injil mengajak kita jangan seperti Pilatus. Pilatus yang takut kekuasaannya diambil alih oleh Yesus. Tetapi dalam Injil mengajak kita untuk terus rendah hati dalam kekuasaan yang dititipkan Tuhan pada diri kita untuk menuju lebih baik dan tidak menimbulkan dosa kesombongan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri mewartakan dirinya bahwa Ia adalah Raja. Gereja merayakan itu sebagai hari raya Kristus Raja semesta alam. Ia saat ditanya oleh Pilatus, "Dari manakah kerajaanmu?" Maka dengan kata-kata yang penuh kuasa, Yesus mengatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Yesus menunjukkan bahwa dirinya lah Raja melalui pewartaan, perkataan, berupa sabdanya, dan juga perbuatannya, yakni mukjizat, kasihnya, dan karyanya. Pada perkataan Yesus dalam ayat 37, "Aku lahir ke dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Maka kita disadarkan bahwa peristiwa Natal atau kelahiran Yesus merupakan peristiwa agung dan mulia dalam kehidupan iman Katolik kita. Sebelum merayakan Natal, gereja merayakan tahun barunya pada kalender gereja. Gereja mengimani bahwa Yesus menyatakan kemuliaannya sebagai Raja yang kekal dan tidak binasa, dan Ia adalah Alfa dan Omega. Daniel bab 7 ayat 14 dan Wahyu bab 1 ayat 8. Maka untuk menutup renungan ini, pertanyaan refleksi dalam diri kita adalah, apakah diriku sudah mendengarkan sabdanya dan tekun melaksanakan perintahnya, serta bertanggung jawab apa yang dititipkan Tuhan pada kita? Atau kita tidak setia dalam perintah dan firman-Nya dan menyelewengkan apa yang dititipkan Tuhan pada diri kita? Demikian renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan.